warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar kalian? Alhamdulillah, ibu di sini juga baik kabarnya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, akan ibu absen satu persatu dulu ya. Yang pertama Fatimah hadir. Oke. Yang kedua Azhara. Yang ketiga Maharani. Yang keempat Ahyanti. Yang kelima Fadila. Yang ketujuh Virial. Yang kedelapan Lilia. Yang ke-9 Firdausi. Yang ke-10 Alifian. Oke. Yang ke-11 Brigita. Yang ke-12 Sinta. Yang ke-13 Rian hadir. Yang 14 Hardianto. Yang ke-15 Al Arif. Dan yang terakhir Al Faiz hadir. Alhamdulillah, di sini semuanya hadir. Kembali lagi dengan Ibu Siti Nuryati. Ibu di sini akan menjelaskan tentang materi kemarin, yaitu bab 6 teks argumentasi. Di sini kita akan belajar selanjutnya, yaitu berbicara argumentasi dalam diskusi. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, di sini ibu ingin bertanya, ada nggak sih di antara kalian tuh tahu perbedaan antara argumentasi dengan debat? Nah, di sini ibu akan menjelaskan. Pertama, argumentasi terlebih dahulu ya. Argumentasi itu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain atau ketika kita sedang bekerja sama dengan orang lain. Terkadang tuh setiap individu argumentasinya masing-masing itu berbeda. Maka dari itu, terkadang antara individu satu dengan individu lainnya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menanggapi suatu hal. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan argumentasi? Ayo kita cari sama-sama jawabannya ya anak-anak. Nah, argumentasi itu adalah proses mengajukan dan mempertahankan suatu pendapat atau kesimpulan dengan menggunakan bukti atau dalil yang valid dan memiliki alasan yang kuat. Tujuan dari argumentasi itu sendiri adalah untuk meyakinkan orang lain bahwa pendapat atau kesimpulan diajukan itu benar-benar valid. Jadi mungkin di antara keseharian kita itu banyak sekali anak-anak tuh yang sering berdebat atau berargumentasi tanpa kalian sadari anak-anak ya. Misal jika kalian dengan teman kalian sendiri itu sering berdebat, nah tanpa kita sadari sebenarnya seringkali di antara kita ataupun anak-anak lainnya itu seringkali kita berdebat atau berargumentasi dengan satu dan satu lainnya. Misal kita berdebat atau berargumentasi tentang suatu hal, yaitu merebutkan barang atau bertukar pikiran yang tidak sependapat. Nah, di sini argumentasi yang ibu maksud yaitu argumentasi di mana kita berdiskusi dengan argumentasi kita masing-masing dengan bukti yang valid, atau kita harus, jika kita ingin memenangkan argumentasi, maka kita harus menyertakan bukti bahwa apa yang kita berbicarakan itu memang buktinya itu valid atau benar, dalil yang valid. Proses argumentasi biasanya melibatkan pertukaran pendapat atau ide dengan orang lain, di mana setiap pihak akan mencoba untuk mempertahankan posisinya dengan mengajukan bukti dalil yang mendukung untuk pendapat argumentasi. Juga bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, dan bisa dilakukan dalam situasi diskusi kelompok, debat, dan presentasi. Jika anak-anak sering menonton berita, maka di situ kita akan sering melihat banyaknya orang-orang atau mahasiswa dengan para pejabat pemerintah itu sedang melakukan argumentasi diskusi. Contohnya itu Rocky Gerung melawan mahasiswa atau berita-berita lainnya yang melibatkan di berita. Mungkin ini sedikit membingungkan ya anak-anak ya. Tapi pada dasarnya pengertian argumentasi itu dan argumen sama-sama berkaitan dengan proses mengajukan dan mempertahankan suatu pendapat
atau kesimpulan dengan menggunakan bukti atau dalil yang valid dan memiliki alasan yang sangat kuat. Hanya saja istilah argumen lebih spesifik dalam sering digunakan ilmu filsafat, sedang istilah argumentasi lebih umum digunakan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini argumentasi juga memiliki tujuan, yaitu tujuan yang pertama itu penulis biasanya menyajikan argumentasi untuk mencapai tujuan tertentu seperti mempersuasi pembaca tentang suatu. Yang kedua itu ada premis. Premis adalah fakta atau asumsi yang dianggap benar dan dijadikan dasar untuk mengeluarkan kesimpulan. Yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis adalah kemungkinan yang dianggap benar dan diuji untuk memvalidasi premis tersebut. Yang keempat ada kesimpulan. Kesimpulan adalah kesimpulan yang dihasilkan dari premis dan hipotesis itu sendiri yang diuji. Yang keenam lalu ada contoh. Adalah contoh yang menunjukkan bahwa premis dan hipotesis tersebut berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh ada counter argument. Counter argument adalah argumen yang memenangkan argumentasi yang disajikan dan dianggap memiliki kekuatan yang sama dengan argumentasi yang disajikan. Yang kedelapan adalah rebuttal. Rebuttal adalah jawaban atau tanggapan terhadap counter argumen yang mencoba untuk menunjukkan bahwa argumentasi yang disajikan lebih kuat daripada counter argumen tersebut. Bagaimana memahami struktur argumentasi ini? Kita dapat lebih memahami bagaimana sebuah argumen dibangun yang dipertanggungjawabkan, sehingga dapat membantu kita untuk membuat argumentasi yang cepat dan secara logis. Dalam argumentasi, seseorang akan mencoba meyakinkan orang lain bahwa pendapatnya benar atau lebih baik daripada pendapat orang lain. Pernah seperti itu nggak sih? Jika kita memiliki pendapat yang berbeda dengan yang lainnya, kita merasa bahwa pendapat kita itu lebih baik. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam berargumentasi, yaitu yang pertama ada tujuan. Nah, kita harus tahu dulu nih tujuan kita tuh apa dari mengajukan argumentasi. Apakah kita ingin meyakinkan orang lain bahwa pendapat kita itu benar, atau hanya ingin menjelaskan sesuatu kepada orang lain? Lalu ada yang kedua itu audience. Kenapa harus audience? Kita harus mempertimbangkan siapa audiens kita. Apakah mereka sudah memiliki pengetahuan tentang topik yang akan dibahas, atau mereka baru mengenal topik tersebut. Ini penting ya, agar kita bisa menyajikan argumentasi dengan cara sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan audiens. Yang ketiga itu ada premis. Pastikan bahwa premis atau proposisi yang dianggap benar atau diterima sebagai dasar bahwa kita gunakan dalam argumentasi yang kita gunakan adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Premis yang kuat akan membuat kesimpulan yang kita ajukan lebih kuat pula. Yang keempat ada logika. Gunakan logika yang tepat dalam menyajikan argumentasi kita. Pastikan bahwa kesimpulan yang kita ajukan merupakan kesimpulan yang wajar dan sesuai dengan premis yang kita gunakan. Yang kelima yaitu, ini yang paling penting ya anak-anak ya, kita harus mengontrol emosi kita. Jangan membiarkan emosi menguasai argumentasi kita. Sebagai penyaji argumentasi, kita harus bisa menjaga objektivitas dan mempertahankan argumentasi kita dengan cara yang rasional dan logis, bukan dengan cara yang emosional atau memojokkan orang lain. Lalu, Ibu akan menjelaskan selanjutnya, yaitu jenis-jenis argumentasi. Jenis-jenis argumentasi yang pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu argumentasi logis. Argumentasi logis merupakan argumentasi yang didasarkan pada fakta-fakta dan data terverifikasi. Tujuan dari argumentasi ini adalah untuk membuktikan suatu kebenaran dengan cara yang rasional dan objektif. Yang kedua, ada argumentasi emosional. Argumentasi emosional merupakan argumentasi yang didasarkan pada perasaan dan penuh emosi seseorang. Tujuan dari argumentasi ini adalah untuk mempengaruhi pendapat orang lain dengan cara yang tidak rasional, melainkan dengan cara yang memanipulasi emosi mereka. Lalu, yang ketiga ada argumentasi etis.
Argumentasi etis itu merupakan argumentasi yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang diyakini oleh seseorang. Tujuan dari argumentasi ini adalah untuk mempengaruhi pendapat orang lain dengan cara merujuk pada nilai-nilai yang dianggap benar dan dianggap baik oleh masyarakat. Yang keempat, lalu argumentasi kontras. Argumentasi kontras merupakan argumentasi yang membandingkan dengan dua sisi yang berbeda dari suatu masalah. Tujuan dari argumentasi ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang informasi suatu masalah dan membantu orang lain untuk membuat keputusan yang lebih informatif. Yang kelima, ada argumentasi persuasif. Apa sih itu argumentasi persuasif? Merupakan argumentasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat orang lain dengan cara kita membujuk atau mengajak mereka untuk setuju dengan pendapat seseorang. Yang keenam, argumentasi eksposisi. Argumentasi eksposisi itu sendiri adalah bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu masalah dengan cara yang jelas dan terorganisir. Tujuan argumentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah kepada orang lain. Ini Ibu selanjutnya akan memberikan contoh argumentasi. Ibu akan memberikan satu contoh argumentasi logis ya anak-anak ya, untuk kalian mempelajari berikutnya. Nah, contohnya itu, jika kita mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli bahan makanan organik, maka kita akan memperoleh manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang, seperti kesehatan yang lebih baik dan lingkungan yang lebih sehat. Yang kedua, berdasarkan data terverifikasi, negara-negara yang mengadopsi sistem pendidikan terbuka memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tidak mengadopsi sistem tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya kita juga mengadopsi sistem pendidikan terbuka di Indonesia. Apakah anak-anak sudah mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan tadi? Ibu harap kalian sedikit memahami dengan penjelasan yang Ibu berikan ya. Jika masih kurang penjelasannya, Ibu akan segera menayangkan video bagaimana sih cara berargumentasi, berdiskusi yang baik dan benar. Ibu akan menayangkan video yang bersumber dari YouTube, lalu kita tonton bersama-sama, dan Ibu harap kalian akan menyimak video berikut. Ketika mendengar kata argumen, mungkin terbayang dua pihak yang sedang cekcok atau adu mulut. Padahal, argumen berbeda dengan adu mulut. Dalam adu mulut, satu pihak percaya suatu hal dan pihak lain percaya hal yang berbeda. Sesungguhnya, argumen adalah serangkaian kalimat yang bersifat persuasif atau bertujuan mengubah pandangan orang terhadap suatu hal. Misalnya, mengubah pandangan dari tidak setuju menjadi setuju, dari pilihan A menjadi pilihan B, atau dari tidak yakin menjadi yakin. Yang membedakan argumen dari opini biasa adalah argumen harus terdiri dari beberapa kalimat. Ada kalimat yang menjadi kesimpulan, dan ada satu atau beberapa kalimat yang dijadikan alasan atau dasar dari kesimpulan itu. Kalimat yang menjadi alasan atau dasar dinamakan juga premis. Oleh karena itu, opini seseorang tentang sebuah topik belum tentu dapat disebut sebagai argumen. Opini baru menjadi sebuah argumen jika memiliki premis-premis yang mendukung opini tersebut. Mari kita lihat contoh kasus berikut. Rika berkata, "Menurut saya, solusi radikalisme adalah memperkuat pengawasan aparat terhadap masyarakat." Kemudian, Budi menanggapi, "Saya tidak setuju. Menurut saya, solusi radikalisme adalah peningkatan kualitas pendidikan." Perbedaan pendapat antara Budi dan Rika tadi adalah adu mulut karena keduanya tidak menyampaikan alasan di balik opini masing-masing. Akan tetapi, jika Budi menambahkan satu kalimat sederhana sehingga pernyataannya menjadi solusi radikalisme adalah peningkatan kualitas pendidikan karena banyak kelompok radikal merekrut mereka yang berpendidikan rendah, maka pendapatnya dapat dikategorikan sebagai argumen.
Kita bisa setuju atau tidak setuju dengan kalimat tersebut, namun itu adalah contoh suatu argumen. Salah satu ciri lain dari pernyataan yang bukan argumen adalah jika pernyataan tersebut tidak dapat diperdebatkan. Karena itu, hal-hal berikut tidak dapat disebut sebagai argumen. Pertama, fakta. Contohnya, air tidak memiliki warna, bau, maupun rasa. Kedua, deskripsi. Seperti, langit hari ini cerah dan tidak berawan. Dan yang terakhir, penjelasan. Misalnya, tumbuhan membuat udara menjadi sejuk di siang hari melalui proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Masih ingat premis dan kesimpulan yang membentuk sebuah argumen? Proses menarik kesimpulan dari premis-premis disebut penalaran. Kita akan mempelajari dua jenis penalaran untuk menyusun argumen, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Dalam penalaran deduktif, jika semua premis benar atau sesuai fakta, maka kesimpulan yang diambil pasti benar juga. Mari kita lihat contoh-contoh premis dan kesimpulan berikut. Semua murid yang mendapat nilai di bawah 60 harus mengikuti remedial. Nilai Ridwan 45, nilai Santoso 30, dan nilai Irma 58. Kesimpulannya, Ridwan, Santoso, dan Irma harus mengikuti remedial. Sedangkan dalam penalaran induktif, walaupun premis-premis yang kita miliki sesuai fakta, kesimpulan yang kita ambil belum tentu benar. Misalnya, mari kita cermati premis-premis dan kesimpulan berikut. Dinda sekolah di SMA 1001. Ia pandai matematika. Satria sekolah di SMA 1001. Ia pandai matematika. Dan Wawan sekolah di SMA 1001. Ia juga pandai matematika. Kesimpulannya, anak-anak yang bersekolah di SMA 1001 pandai matematika. Nah, kesimpulan ini belum tentu benar, walaupun premis-premisnya sesuai fakta. Ini adalah contoh penalaran induktif. Berikut ringkasan perbedaan penalaran deduktif dan induktif. Nah, dari video penjelasan tersebut yang Ibu tayangkan, apakah anak-anak sudah ada yang paham? Ibu harap anak-anak paham ya dengan penjelasan video yang Ibu tayangkan tadi. Lalu Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu tugas kelompok. Tugasnya dibagi menjadi 4 kelompok, di mana tadi ada siswa-siswinya beranggotakan 16 orang. Jadi masing-masing satu kelompok itu berjumlah 4 orang. Dan tugas tersebut adalah kalian membuat video yang berdurasikan 10 menit dalam kalian berdebat, berargumentasi dalam diskusi. Gunakan dalam bahasa verbal yang baik, tidak melibatkan emosi secara emosional, lalu gunakan kata-kata yang baik, dan berikan kata-kata yang tegas sehingga Ibu dapat menjelaskan pengertian kalian. Dalam tugas video yang Ibu berikan, Ibu ingin kalian mencatat hal-hal yang penting untuk tugas video tersebut. Yang pertama, Ibu ingin kalian ada struktur argumen, di mana struktur itu ada pendahuluan, alasan atau dukungan kalian, dan yang ketiga itu kesimpulan. Dan yang kedua itu harus disertakan dengan teknik berbicara kalian. Teknik berbicara itu apa sih? Yang pertama itu Ibu ingin kalian intonasi dengan suara yang jelas dan tegas. Yang kedua, pemilihan kosakata yang tepat sehingga tidak menimbulkan kata-kata yang kasar. Dan yang ketiga itu penggunaan bahasa tubuh yang mendukung. Jadi tidak hanya suara saja yang kalian tegas dan jelas, kalian harus menggunakan bahasa tubuh yang sangat mendukung. Dan yang ketiga itu ada etika dalam berdiskusi. Yang pertama, tidak memotong pembicaraan lawan. Jika lawan masih berbicara, dilarang untuk lawannya sendiri dalam memotong pembicaraan. Yang kedua, kalian harus memberikan tanggapan yang sopan dan berbasis fakta. Jika tidak ada faktanya atau tidak tervalid datanya, maka tugas yang kalian berikan tidak akan Ibu terima atau kalian harus mengulang tugas tersebut lagi. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan Ibu hari ini tentang berbicara argumentasi dalam diskusi serta video yang Ibu tayangkan tadi?
Ibu harap kalian mengerti serta memahami apa yang Ibu jelaskan ya. Serta untuk video yang Ibu tugaskan untuk kalian, semoga kalian dapat memahami serta berdebat dengan baik yang Ibu harapkan ya. Ibu rasa sudah cukup untuk materi hari ini, materi bahasa Indonesia, dan kita akan bertemu lagi untuk materi berikutnya. Ibu akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.